Saudara, satu ketika Raja Ahasveros mengadakan satu pesta buat para pembesar-pembesar. Dia mengadakan pesta selama 180 hari, selama 6 bulan. Kalau kita mengadakan pesta 3 hari cukup, tapi ini Raja mengadakan pesta selama 6 bulan atau 180 hari. Sambil Raja memanggilkan semua kekayaan yang ada di dalam kerajaan itu. Setelah selesai 180 hari, Raja mengadakan pesta lagi selama 7 hari khusus semua masyarakat. Hari ke-7, Raja ingin memanggilkan sang ratu, itulah Ratu Wasti. Karena Wasti ini sangat cantik, saking senangnya ini Raja, dia ingin mengundang si ratu datang ke istana, pamerkan dia kecantikan. Dia menolak. Pengertian rohani saya kasih tahu melalui ayat ini. Ratu Wasti menolak. Ternyata Ratu Wasti ini benar-benar tidak mencintai Raja dengan hati yang tulus. Raja sakit hati, dia marah. Terkadang hidup kita sebagai manusia 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, kita sama sekali tidak punya apa-apa. Kita sama sekali tidak punya rumah, tidak punya tanah. Sekarang apa? Tuhan sudah berkati kita. Waktu kita belum punya apa-apa, wow, kita selalu datang kepada Tuhan. Tuhan berkati saya, berkati saya. Setelah Tuhan sudah berikan kita rumah, sekarang apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Tuhan undang aja ke gereja, susahnya luar biasa. Seperti Ratu Wasti. Setelah dia selalu beroleh apa yang dia inginkan, saudara, dia menolak tawaran Raja untuk datang ke istana. Setelah kita sudah diberkati, kita sudah memiliki apa yang kita inginkan. Setiap kali ada undangan-undangan ibadah, kita menolak. Tuhan undang kita, ayo kita ibadah, kita menolak. Akhirnya Tuhan bilang begini, kalau mereka tidak mau datang dalam pesta penjamuan anak domba, sekarang begini, pergi kamu ke jalan-jalan, beritakan Injil ke jalan-jalan. Kenapa? Karena manusia tidak mau lagi datang beribadah di gereja. Makanya jalan-jalan sudah penuh dengan penginjil-penginjil yang memberitakan Injil. Yang penting berita kerajaan surga harus diberitakan kepada semua orang. Seperti ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Raja geram, Raja sakit hati. Saudara, kalau kita menolak panggilan Allah, setiap kali majelis atau pendeta ajak kita beribadah, kita tetap punya dalih, berdalih yang luar biasa. Akhirnya Raja menolak kita. Raja katakan begini kepada para pembesar, apa yang harus saya lakukan terhadap ratu ini? Dia telah menolak ajakan ini. Kira-kira hukuman apa yang harus kita lakukan? Terus para pembesar katakan begini, Raja ini kan seorang raja. Kalau dia tidak mau datang di saat Raja undang, berarti dia tidak pernah menghargai Raja sebagai seorang raja. Dan itu akan berdampak buruk ke istri-istri yang lain. Jadi satu-satunya pecat aja dia dari lagi, gantikan yang lain. Akhirnya Raja terima. Saudara, jangan sampai posisi kita digantikan dengan orang-orang yang di jalan yang sana yang tidak percaya kepada Kristus. Kita sudah ada di dalam, ya, pertahankan itu, saudara. Kalau sudah ada di dalam, pertahankan. Jangan sampai kita sudah di dalam, karena kita tidak setia, tidak taat, Tuhan gantikan dengan yang lain. Karena Tuhan katakan, yang awal akan jadi yang terakhir, yang terakhir akan jadi yang awal. Ingat baik-baik itu, saudara. Karena firman Tuhan katakan, banyak yang terpanggil, cuma sedikit yang terpilih. Sedangkan orang benar hampir-hampir tidak selamat. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Singkat cerita, Raja ingin mencari seorang ratu pengganti. Mereka katakan begini, Raja, di sini kan ada 127 daerah. Di 127 daerah ada banyak gadis-gadis cantik yang bisa Raja jadikan ratu. Dalam satu daerah terdapat 15 gadis cantik. 15 kali 127 berapa siswa? Hampir 2000, ya. Ester satu-satunya. Firman Tuhan katakan Ester ini seorang berasal dari suku Benyamin. Orang tuanya meninggal,
Dia dirawat oleh pamannya yang bernama Mordekai, dan dia diangkat anak oleh Mordekai, dan dia dididik oleh Mordekai, dan dia sangat taat terhadap didikan Mordekai. Mordekai katakan begini, kalau kamu ditanya, jangan pernah kamu beritahu kalau kamu itu orang Yahudi, karena berbahaya. Pokoknya kamu diam-diam aja. Ester dengar, sebelum mereka masuk ke istana raja untuk menghadap raja, mereka itu pakai dulu wangi-wangian. Firman Tuhan katakan selama 12 bulan, 6 bulan untuk pakai minyak mur, 6 bulan kemudian pakai wangi-wangian. Supaya apa? Supaya ketika mereka menghadap raja, bagaimana dan tak penuh dengan wangi-wangi, tidak bau keringat. Untuk mendapatkan perkenanan raja, mengalami proses yang luar biasa, harus diwangi-wangian dulu supaya dia tidak berbau busuk. Supaya saudara dan saya menikah dengan Kristus sebagai mempelai pria kita, saudara, semua yang berbau busuk dalam diri kita, Tuhan akan bersihkan. Apakah yang berbau busuk? Segala dosa-dosa kita, segala dosa-dosa kita yang masih melekat, itu akan dibersihkan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, saudara, jika ranting itu tidak berbuah, dia pasti akan dipotong. Supaya ranting itu berbuah, dia harus dibersihkan supaya dia berbuah-buah lebat. Dibersihkan dengan apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu sementara membersihkan segala dosa-dosa kita. Makanya kalau firman Tuhan datang dalam keadaan keras, jangan mudah tersinggung. Kalau itu kena ke kita, oh Tuhan, itu untuk saya. Katakan begitu, saudara. Bukan begitu. Loh, itu pendeta singgung lagi. Malah saya gereja bersetan dengan ibu pendeta. Tapi saya percaya sini gereja yang dewasa. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan akan bersihkan kita supaya kita bisa bernikah dengan mempelai pria kita. Bayangkan selama 12 bulan supaya mendapatkan perkenanan raja, mereka harus dipakaikan wangi-wangian supaya semua yang berbau-bau keringat hilang. Pokoknya daripada wangi semua. Kalau dia menghadap raja, tiba-tiba raja cium mau ketiak, langsung kita kasih pintar, jangan tak terdiri. Saudara, demikian kita firman Tuhan bilang, orang yang menikah dengan Kristus sebagai mempelai pria kita harus sempurna tubuh, jiwa dan roh. Hidup kudus itu gak gampang. Saudara, susah. Satu-satunya merendahkan diri di hadapan Tuhan, harus banyak berdoa puasa. Karena kalau kita tidak rajin berdoa puasa, susah kita mau hidup kudus. Saudara dan saya datang ke gereja, kira-kira siapa yang tarik saudara? Apakah pendeta atau Tuhan? Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan begini, tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Bapa sendiri. Makanya setiap minggu saya harus mengadakan doa puasa biar jemaat-jemaat bertumbuh dan mereka bisa mendapatkan makanan yang bervitamin, yang tidak membuat kita tersinggung, tapi membuat iman kita bertumbuh semakin kita mencintai Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika Hegai melihat Ester, bahkan Hegai pun merasa tertarik dengan Ester. Kenapa? Karena kecantikan Ester bukan saja cuma di luar, tapi di dari dalam. Kecantikan itu dari dalam terpancar ke muka. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita itu perlu kita jaga supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Amin. Saudara lihat ya, maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ada kecantikan dari dalam, bukan dari luar yang Tuhan minta, tetapi energi dari dalam hati manusia. Seperti ini. Kenapa Hegai itu bisa menimbulkan kasih sayang kepada Ester? Karena Ester rajin bersekutu dengan Bapa. Amin. Terpancar kemuliaan dari luar juga. Saudara, ketika Ester mulai menghadap raja, masih jauh raja sudah cantik sekali. Bayangkan, ada hampir 2.000 gadis cantik, kurang apa gadis-gadis cantik yang lain. Tapi Ester yang terpilih.
Siapa yang buat jadi pemakai? Tuhan. Amin. Kalau bukan karena Tuhan yang menjamah hati mereka, tidak akan. Kenapa Bapak Ibu Saudara boleh tertarik gereja di sini? Kalau Tuhan yang menggerakkan mereka, tidak akan mungkin mereka ada di sini. Amin. Haleluya. Itulah yang Alkitab katakan. Kalau Tuhan tidak menggerakkan hati Hegai, hati raja tertarik dengan Ester, tidak akan mungkin Ester bisa terpilih menjadi ratu. Padahal dia orang Yahudi, orang miskin, orang pembuangan, dia suku Benyamin. Saudara bayangkan, dari suku Benyamin, dia bukan termasuk daerah Melipasin, tidak. Dia pembuangan di Babel pada waktu itu, saudara. Pada waktu Raja Nebukadnezar, tapi dia terpilih. Itu semua karena apa? Karena kuasa Tuhan. Makanya aku bilang, kalau saudara mau dapat perkenanan Tuhan, jangan cari hati pendeta. Amin. Cari hati Tuhan. Banyak berlutut di kaki Tuhan. Satu ketika si Haman itu dia mendapatkan penghargaan, penghormatan dari raja. Haman ini orang Amalek, Pak, keturunan Agag. Dia mendapatkan kedudukan yang tinggi karena dia mendapatkan kenaikan pangkat. Dia merayakan pesta. Raja memerintahkan semua orang yang bertemu dengan Haman harus sujud menyembahnya. Tapi Mordekai dia tidak sujud. Dia bilang, apa yang saya sujud buat orang kayak begitu? Tidak akan sujud. Artinya dia tidak mau cari-cari muka. Amin. Sebab kalau kita cari-cari muka ke atasan, nanti kita dapat pangkat. Dia tidak mau, walaupun itu besar, tapi kalau dia hidup tidak benar, dia tidak mau hormati. Orang lapor, Haman, kamu lihat, Mordekai ini, si orang Yahudi itu, kita semua sujud menyembah engkau, tapi dia tidak sujud. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa kata si Haman? Kayaknya terlalu hina kalau saya cuma bunuh sama orang aja, cuma Mordekai. Saya pikir dulu semua orang Yahudi. Haman menghadap raja. Haman ceritakan, raja, di sini ada satu bangsa, tapi ini tidak kasih tahu bangsa mana. Ada satu bangsa yang pemberontak. Dia tidak mau mengikuti aturan raja. Kira-kira hukuman apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini atau bangsa ini? Sebab kalau kita biarkan mereka tetap tinggal di benteng Susan, nanti mereka berontak akan berkuasa dan mereka bisa dibunuh aja. Lebih baik kita bunuh aja mereka semua. Nah, raja tanpa dia selidiki, oke. Kalau itu yang engkau anggap baik, silakan lakukan. Pakai materai raja, cincin raja, dikasih. Ini materai. Kalau raja sudah kasih materai, berarti bisa. Si Mordekai, karena dia sudah tahu, raja mengancam semua orang Yahudi itu akan dibunuh. Si Mordekai bilang begini sama Ester, jangan kamu berpikir, mentang-mentang kamu sebagai seorang ratu, kamu tidak dibunuh, karena kamu juga masih keturunan Yahudi. Ikuti aja perkataan saya. Kau pergi jumpa sama raja, minta pembelaan raja terhadap bangsa kita. Ester bilang begini, mana bisa, tak bisa. Karena aturannya, kalau raja tidak undang saya pergi ke istana, saya pasti akan dihukum mati. Kecuali raja suruh baru bisa saya pergi. Ini sudah 1 bulan raja tidak undang saya. Jadi mana mungkin saya ke sana? Terus kemudian saya katakan begini, oke, terserah. Yang pasti kamu lihat aja, kamu pun akan diancam dihukum mati. Artinya apakah yang saya lakukan, Pak? Berpuasa. Saudara, saya kasih tahu ya, kalau saudara punya masalah seberat apapun, jangan pernah cari manusia sebagai pelampiasan tempat kita curhat. Tapi mari kita duduk di hadirat Tuhan, lebih baik berdoa dan berpuasa. Itu yang terpenting. Ester katakan begini, oke, katakan kepada semua bangsa Israel, ayo kita berpuasa. Kita berpuasa, saya akan berpuasa selama 3 hari tidak makan tidak minum. Mereka berpuasa. Saudara, ketika Ester berpuasa, dia pikir raja akan mengundang dia. Ternyata sudah 3 hari, sudah lewat puasa, raja mengundang Pak, mau tak mau dia bertindak. Walaupun saya mati di tangan raja, saya tetap akan berjumpa dengan raja. Walaupun resikonya dia mati pun tidak apa-apa. Artinya, kalau kita sudah berdoa, jangan berhenti doa, bertindak. Ester pergi menghadap raja. Walaupun Ester tidak diundang, tapi kalau raja memberikan kotak emas, berarti raja menerima dia. Kalau Ester punya kasih karunia Tuhan, masih sampai di pelataran, Ester sampai di pelataran. Raja katakan begini, kenapa
di sini. Apabila yang ratuku datang ke sini, berhutang kepada emas. Apa yang tidak bisa kuberikan kepada kamu? Karena sesungguhnya aku sangat menyayangi dan mencintai kamu. Aku bisa membalikan semua keadaan. Ya, tadi yang orang membenci kita, ini Tuhan bisa kembalikan. Tiba-tiba Ester katakan begini, Raja, kalau baik di pemandangan matamu, saya cuma minta satu permohonan. Saya ingin mengundang Raja, saya mengadakan satu pesta. Saya minta supaya Raja ajak juga si Haman. Oke, Raja mengiyakan. Haman senang. Dia pikir begini, pasti saya mendapatkan penghormatan lagi. Cuma saya yang diundang. Dia senang. Kata Alkitab, dia bangga saudara. Karena dia satu-satunya yang diundang ke istana. Sepanjang malam Raja gak bisa tidur. Karena dia berpikir, apa yang akan dikatakan oleh Ratu? Penasaran saya. Ada apa ya? Akhirnya Raja gak bisa tidur. Tiba-tiba Raja buka sejarah, kitab sejarah. Tiba-tiba dia melihat, ada seorang dia pernah menyelamatkan saya. Namanya Mordekai. Karena waktu itu kan Raja pernah dibunuh. Tapi Mordekai yang memberitahu kepada Raja bahwa ada seseorang yang membunuh dia. Sebelum mereka pergi ke Ester, Raja katakan begini kepada Haman. Haman, saya mau tanya, kira-kira penghargaan apa yang patut kita berikan kepada orang yang sudah berjasa kepada Raja? Dalam hati Haman berpikir begini, siapa lagi kalau bukan saya? Pasti penghormatan itu buat saya. Karena selama ini saya yang sudah berjasa kepada Raja. Tiba-tiba Haman bilang begini, Raja, karena Haman pikir dia yang mendapat penghormatan. Raja, orang yang mendapatkan, yang berhak mendapatkan penghormatan, dia harus diberikan pakaian raja. Pakaian raja aja Pak dia minta. Bukan saja cuma pakaian raja, kuda raja. Mau pakaian raja, kuda raja. Pokoknya raja harus suruh semua masyarakat ketika dia naik di kuda supaya sujud menyembah dia. Ini disembah oleh Haman. Akhirnya Raja katakan begini, lakukan seperti apa yang kau katakan terhadap Mordekai. Kaget dia. Mordekai. Saya pikir saya. Karena dia sendiri dia berlaku dengan Papa Mordekai. Kalau Mordekai tidak mau menyembah dia sendiri dia gantungan. Langsung Haman pulang ke rumahnya mengingat istrinya. Gawat kan. Kalau Mordekai sudah mendapatkan penghargaan seperti itu, gawat kan. Akhirnya datanglah mereka besok harinya ke tempat Ester. Tiba-tiba Raja katakan begini, hai Ratu kesayanganku, apa gerangan yang mau kau katakan sama saya sampai kau mengundang kamu untuk datang ke tempat? Terus dia bilang begini, jika Raja berkenan, selamatkanlah bangsaku, karena saat ini bangsaku sedang mengalami ancaman, mereka akan dibunuh. Raja kaget. Siapa yang lakukan itu? Itu si Haman. Langsung Haman ketakutan. Akhirnya apa yang Raja lakukan? Raja katakan begini, yang gantungan yang kau buat untuk Mordekai itu buat kamu sendiri. Artinya kita sudah cari-cari muka ke atasan kita sendiri nanti yang digantung. Kalau benar katakan benar, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebihnya itu berasal dari si jahat. Akhirnya si Haman mati di tiang gantungan, dan kerajaan Ahasveros benar-benar diberkati oleh Tuhan semenjak Ratu Ester dan Mordekai yang pegang kendali. Kalau anak-anak Tuhan, orang-orang benar yang pegang kendali gereja ini, pasti ya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua termasuk warga-warga kerajaan surga yang siap dibentuk, tidak pernah mudah tersinggung meskipun firman keras. Amin. Kalau firman keras katakan, puji Tuhan, itu untuk saya. Ya, jangan begini. Terus kita mana? Ya, kalau kena ke kita, Tuhan itu saya. Kalaupun tidak ke kita, itu bukan saya, bukan saya. Ya, jangan pernah mudah tersinggung. Tapi kalau firman Tuhan terkena ke kita, katakan itu untuk saya. Supaya kita menjadi gereja yang dewasa, bukan gereja kanak-kanak. Amin. Supaya kita, Tuhan bersihkan semua yang berbau-bau busuk dalam hidup kita. Apakah yang berbau busuk? Semua dosa
dosa-dosa kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan bersihkan lewat apa? Lewat firman Allah. Kalau firman Allah kita tidak dengar, Tuhan bersihkan lewat apa? Lewat sakit penyakit. Tuhan sudah kasih sakit penyakit, tidak juga kita dengar. Bertubi-tubi masalah akan datang kepada hidup kita. Itulah cara Tuhan memproses anak Tuhan. Amin. Supaya kita layak berkenan menikah dengan Kristus sebagai mempelai pria kita. Amin.